Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak, sehat semuanya? Ya, baik ya. Oke, pada siang hari ini kita akan belajar tentang teks ceramah. Sebelum kita masuk ke materi, silakan ada kalanya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Ya, sebelum masuk ke materi, saya absen terlebih dahulu ya. Mbak Denira Aulia. Oke. Mbak Anifatus Yaro. Mbak Akila Brianti. Ya. Mbak Arin Islamia. Ya. Mbak Astuti Tri Yuliana. Mbak Ayu Pramudiawati. Ya. Mbak Dean Eka Ramadhani. Ya. Mbak Febriatika Yahra. Ya. Mbak Vivi. Mbak Visil Saki Talita. Mbak Intan Putri. Keluar. Mbak Ira Rahmawati. Ya. Mbak Margaret Putri Nur Aisyah. Ya. Mbak Maura Ashifa. Mbak Maina Sukma. Mbak Nabila Putri. Mbak Naisela Ramadhani. Mbak Najla Alia. Mbak Nasma. Mbak Putri Alia. Mbak Ratri Putri. Mbak Raya Cahya. Mbak Sakda Salamatul Afiyah. Oke. Mbak Sakila Dede. Mbak Salsabila Yahra. Oke. Mbak Salsabila Dwi. Oke. Mbak Yahra Tisya. Oke. Baik, hari ini kita akan masuk materi tentang teks ceramah ya. Ya, sebelum masuk ke teks ceramah, Bapak ingin tanya. Apakah kalian pernah mendengarkan ceramah atau pidato? Pernah. Di mana? Di sekolah, ya. Di masjid, ya. Oke. Anak-anak, siapa yang pernah mendengarkan ceramah di masjid? Itu dalam kegiatan keagamaan lainnya juga ada, atau mungkin saat upacara bendera, saat amanat, ya kan? Nah, kalian pernah mendengarkan amanat dari kepala sekolah? Pernah, ya. Coba bayangkan saat seseorang berbicara di depan umum, menyampaikan nasihat, motivasi dan ajakan kepada kalian, ajakan moral, apa yang membuat kita tertarik untuk mendengarkan? Apa yang bikin tertarik? Temanya atau apa yang disampaikan? Ya, ya. Apakah isi pesannya? Pesannya itu ada sisi yang harus kita ini enggak kita anut atau bisa kita gunakan, terapkan di kehidupan sehari-hari? Ya, oke. Nah, hari ini kita akan mempelajari teks ceramah, teks yang biasanya digunakan untuk menyampaikan pesan kepada orang lain atau orang banyak, ya. Kita belajar bagaimana menyusun ceramah yang baik dan bagaimana menyampaikannya dengan percaya diri, ya. Oke, untuk tujuan pembelajaran hari ini, Bapak bacakan.
Untuk tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Peserta didik mampu mengidentifikasi ciri-ciri, struktur, dan kaidah kebahasan teks ceramah, menyusun teks ceramah dengan memperhatikan struktur dan kebahasan yang tepat. Yang ketiga, menyampaikan ceramah secara lisan dengan intonasi, pelafalan, dan sikap yang sesuai konteks. Ya, kita masuk ke materinya. Teks ceramah. Pengertian teks ceramah ya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ceramah didefinisikan sebagai pidato yang dilakukan oleh seseorang di hadapan orang banyak mengenai suatu hal ya. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ceramah pada dasarnya adalah pidato, yaitu pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak ya. Ceramah dapat berisi informasi, petunjuk, atau nasihat yang bermanfaat bagi pendengar atau pemirsanya ya. Jadi ceramah itu dapat berisi informasi, menginformasikan, petunjuk juga bisa, dan nasihat yang bermanfaat bagi pendengarnya atau pemirsanya. Selanjutnya adalah tujuan teks ceramah. Tujuan teks ceramah adalah menyampaikan informasi atau gagasan kepada orang banyak agar diketahui, diakui, dan dilakukan. Ceramah ada 6 jenis, yaitu ada ceramah informatif, ada persuasif, argumentatif, deskriptif, rekreatif, dan naratif. Ya, untuk jenis-jenis teks ceramah, ada ceramah informatif. Itu ceramah yang bertujuan menyampaikan informasi sehingga pendengar diharapkan akan mengetahui isi informasi yang benar. Itu adalah ceramah informatif. Kalau ceramah persuasif adalah ceramah yang bertujuan untuk meyakinkan, mengajak, atau membujuk pendengar agar mengikuti atau melakukan hal yang disampaikan oleh penceramah tersebut. Yang ketiga adalah ceramah argumentatif ya, ceramah yang bertujuan menyampaikan pendapat atau pandangan disertai alasan yang logis agar pendengar mempercayai dan meyakinkan pendapat tersebut. Selanjutnya ada ceramah deskriptif. Ceramah deskriptif itu adalah ceramah yang bertujuan menggambarkan atau melukiskan suatu keadaan atau peristiwa sehingga pendengar itu seolah-olah melihat dan merasakan keadaan tersebut. Itu adalah teks ceramah deskriptif. Untuk ceramah rekreatif itu adalah ceramah yang bertujuan menghibur atau menimbulkan perasaan senang pada pendengarnya. Selanjutnya adalah ceramah naratif. Kalau ceramah naratif itu adalah ceramah yang bertujuan menceritakan suatu hal kepada pendengar atau khalayak ya. Sementara itu jika dilihat dari segi pendengar dan materinya, ceramah dibagi menjadi 2 jenis. Ada ceramah umum dan ceramah khusus. Kalau ceramah umum adalah ceramah yang bertujuan memberikan petunjuk atau nasihat kepada khalayak atau orang banyak. Kalau ceramah umum bersifat menyeluruh, artinya tidak ada batasan dalam hal pendengar ataupun materi ceramah. Tapi kalau ceramah khusus itu adalah ceramah yang bertujuan memberikan petunjuk atau nasihat dengan ketentuan khusus. Ya, ketentuan tersebut berkaitan dengan kriteria pendengar dan jenis materi ceramah yang disampaikan. Contohnya ceramah pada hari besar keagamaan. Nah, itu masuk ke dalam ceramah khusus. Untuk karakteristik teks ceramah, ya, teks ceramah merupakan teks yang akan dibacakan atau dijadikan bahan dalam melakukan ceramah. Ya, biasanya bersifat informasi atau pengetahuan tentang bidang tertentu sesuai dengan tujuan ceramah, yaitu menyampaikan informasi atau gagasan kepada orang banyak. Ya, teks ceramah harus berisi informasi atau pengetahuan. Itu HP-nya siapa? Tolong dimatikan dulu.
Oke, kita lanjutkan ya. Oke, informasi atau pengetahuan yang tentang bidang tertentu ya, bidang tersebut disesuaikan dengan acara atau kegiatan yang diselenggarakan. Selanjutnya isinya logis, jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hal-hal yang disampaikan dalam ceramah harus logis, berdasarkan realitas serta didukung oleh fakta dan data. Ya, harus sesuai fakta dan data. Dengan kata lain, kebenaran isi materi ceramah dapat didengar, dapat dipertanggungjawabkan terhadap khalayak umum ya. Untuk selanjutnya adalah menggunakan bahasa yang santun dan mudah dipahami ya, jadi karakteristiknya agar apa? Agar informasi, pendapat atau nasihat yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh pendengar ya. Bahasa yang digunakan dalam teks ceramah hendaknya santun dan mudah dipahami. Santun berarti halus atau mengandung nilai rasa yang tinggi. Sementara itu kalau mudah dipahami itu berarti menggunakan bahasa yang efektif dan tidak menimbulkan persepsi ganda. Selanjutnya struktur teks ceramah itu ada 3 ya, ada pembuka, isi, dan penutup. Untuk pembuka itu adalah merupakan pengantar sebelum ke materi ceramah ya. Biasanya bagian ini berisi salam pembuka ya dan ucapan terima kasih. Tidak ada ketentuan baku mengenai salam pembuka yang digunakan ya. Penceramah dapat menyesuaikan dengan situasi dan audiens. Untuk isinya itu bagiannya adalah bagian inti teks ceramah. Bagian ini bersifat informatif atau pengetahuan yang disampaikan penceramah tersebut. Ya, informasi yang diberikan penceramah disesuaikan dengan tema, tujuan, dan audiens ceramah. Ya, selain itu bagian ini juga dapat berisi petunjuk atau nasihat yang ditunjukkan kepada pendengar. Jadi isinya ya harus disesuaikan dengan tema, tujuan, dan audiens ceramah. Kalau misalkan di sekolah ya kan berarti audiensnya adalah siswa ya, jadi harus disesuaikan dengan isi atau materi ceramah untuk siswa, seperti itu. Penutup, bagian ini berisi kata-kata penutup ya, berupa simpulan dan harapan, lalu diakhiri dengan salam penutup. Ini adalah contoh dari teks ceramah beserta strukturnya. Contohnya adalah ini. Selamat pagi dan salam sejahtera. Pertama-tama saya ucapkan selamat dan kepada Bapak dan Ibu tamu undangan yang sudah berkenan hadir pada acara Festival Pangan Nusantara. Selanjutnya saya juga ingin berterima kasih kepada para panitia yang telah bekerja menyelenggarakan acara ini. Nah, itu masuk ke dalam pembuka. Tadi strukturnya adalah untuk teks ceramah ada 3 ya. Tadi ada pembuka, isi, dan penutup. Iya. Kalau pembuka kan bagian yang merupakan pengantar ya sebelum masuk ke materi ceramah. Biasanya salam pembuka itu adalah ucapan pembuka, salam pembuka, dan ucapan terima kasih. Nah, contohnya seperti ini. Ya. Tadi ya, selamat pagi dan salam sejahtera. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada Bapak dan Ibu tamu undangan. Tadi udah ada salamnya, salam pembuka ya. Dan ada ucapan terima kasih, ada ucapan selamat dan ucapan terima kasih. Nah, itu masuk ke dalam struktur pembuka ya. Selanjutnya ada hadirin yang saya banggakan. Indonesia sangat kaya akan pangan lokal yang terbesar di puluhan ribu pulau dan ratusan suku. Menurut data Kementerian Pertanian dalam roadmap diverifikasi pangan lokal tahun 2020-2024, Indonesia memiliki 77 jenis sumber karbohidrat, 26 jenis kacang-kacangan, 389 jenis buah-buahan, 228 jenis sayuran, serta 110 jenis rempah dan bumbu. Contohnya untuk jenis talas, kita mengenal talas Bogor, talas Pontianak, talas Padang, dan talas Belitung. Contoh lainnya untuk jenis
pisang, kita mengenal pisang Ambon, pisang Raja, pisang Kepok, pisang Emas, pisang Seribu, dan sebagainya. Uniknya, setiap pangan lokal tersebut tidak hanya memiliki kandungan gizi yang baik, tapi juga nilai tradisi dan kearifan lokal. Nah, itu sampai dengan oleh karena itu melalui Festival Pangan Nusantara kami ingin mempromosikan keanekaragaman pangan di Indonesia. Nah, itu masuk dalam isi. Tadi isinya itu adalah berisi ya, bagian yang merupakan bagian inti ya dari teks ceramah tersebut, yaitu berisi informasi atau pengetahuan yang disampaikan ya. Nah, untuk penutupnya ini adalah demikianlah hal yang ingin saya sampaikan. Marilah kita saling bekerja sama untuk melestarikan keanekaragaman pangan sekaligus mewujudkan ketahanan pangan nasional. Selamat pagi. Itu masuk ke dalam penutup. Nah, contoh dari teks ceramah yang saya sampaikan ini itu ada 3 strukturnya. Ada pembuka di atas, terus di tengah isi, dan terakhir itu adalah penutup. Ya. Yaitu tadi adalah contoh teks ceramah yang saya berikan. Oke. Nah, tadi ada ada ceramah informatif, ada ceramah persuasif, ada argumentatif, ada naratif, dan lain-lain ya. Tapi kalau dari segi pendengar dan materinya itu ada 2, ada umum dan khusus. Ya. Kalau ini maksudnya ke umum atau ke khusus yang tadi saya contohkan? Umum ya. Ya, betul sekali, itu adalah contoh ceramah umum. Ya. Di sini ada yang mau ditanyakan tentang materi ceramah? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya beri tugas, silahkan nanti berkelompok 4 orang atau 5 orang boleh ya. Nanti saya berikan soal. Di sini saya berikan soal teks ceramah. Silakan Anda identifikasi strukturnya, bagian-bagiannya. Ada bagian pembuka, ada isi dan penutup. Silakan nanti Anda kerjakan di kertas sobekan atau di buku tugas juga boleh. Di kertas sobekan saja. Nah, nanti dikumpulkan. Diselesaikan sekarang dan dikumpulkan hari ini. Ya. Di sini 2 ya. Kalian masuk mana? Mau ini gabung? Saya dua juga oke kok. Oh iya. Oh iya, boleh. Yang belakang sudah dapat. Silakan Anda kerjakan di kertas sobekan. Itu sudah ada contohnya, contoh tabel. Silakan Anda buat tabelnya di situ.
Terus nanti dimasukkan ke dalam tabelnya, mana pembuka, mana peisi, dan mana penutup. Nah, silakan Anda kerjakan di kertas sobekan. Silakan diskusikan dengan teman-teman kelompok Anda. Ada yang mau ditanyakan sebelum mengerjakan? Ada yang masih bingung? Oh ya. Oke, silakan dikerjakan. Pak ini harus di, Oh, ini pendek ya. Pak ini harus dikotakin dulu atau boleh enggak? Kalau enggak di kotaknya enggak apa-apa, tapi nanti diberikan Keterangan. keterangan itu masuk ke struktur mana. Itu ya. Ini kan kita tinggal nulis di sini kan? Di buku atau di sini aja? Di sini, ini nggak cukup. Oh ya udah. Di sini aja. Ini bisa buat tabel, nih nggak bisa buat tabel ya. Tapi di sini dikasih jarak untuk memberikan strukturnya. Gitu. Ya udah. Tapi lebih bagus, lebih rapi di tabel. Untuk teks ceramah yang Anda dapatkan itu berbeda-beda ya setiap kelompoknya ya. Kan ada yang sama beberapa, tapi ada yang berbeda. Jadi saya memberikan 4 contoh ceramah yang berbeda. Jadi nanti ada yang dapat agak banyak, ada yang dapat hanya sedikit. Jadi silakan Anda masukkan semuanya, masukkan ke dalam strukturnya. Kalau sudah selesai Mbak, udah oke. Silakan nanti maju ke depan untuk presentasi. Silakan siapa yang mau presentasi, kelompok berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kelompok berapa? Kelompok 4. Ya, silakan kelompok 4 untuk maju untuk mempresentasikan hasil diskusi mengidentifikasi struktur teks ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Vivi, nama saya Najma, saya Nadewa, saya Saada. Saya akan membacakan hasil kerja kelompok kami mengenai teks ceramah tentang toleransi. Dalam struktur teks ceramah toleransi terdapat 3, yaitu pembukaan, isi, dan penutup. Pembukaan dari paragraf 1. Salam sejahtera kepada para hadirin yang terhormat. Hari ini kita akan berbicara tentang 2 hal yang sangat penting dalam kehidupan kita dan masyarakat kita, yaitu perdamaian dan toleransi. Isi terdapat dari paragraf 2 sampai 6.
Perdamaian adalah salah satu aspek terpenting dalam menjaga kesejahteraan masyarakat. Ia adalah fondasi dari semua pembangunan dan kemajuan yang kita nikmati. Tanpa perdamaian, kehidupan kita akan terhenti dalam ketidakpastian dan konflik. Tetapi untuk mencapai perdamaian, kita perlu memahami bahwa kita hidup dalam masyarakat yang beragam. Masyarakat kita memiliki perbedaan dalam keyakinan, budaya, dan latar belakang. Inilah mengapa toleransi sangat penting. Toleransi adalah kemampuan untuk menghargai dan menghormati perbedaan orang lain. Dalam dunia yang semakin tertutup, kita semua adalah bagian dari satu keluarga global. Tidak peduli warna kulit, bahasa, atau agama kita. Kita semua berbagi planet yang sama. Oleh karena itu, toleransi adalah kunci untuk memastikan bahwa kita dapat hidup bersama secara damai. Toleransi bukanlah tentang setuju dengan semua yang orang lain katakan atau lakukan. Toleransi adalah tentang penghargaan terhadap hak setiap individu untuk memiliki pandangan, keyakinan, dan cara hidup mereka sendiri. Ini adalah tentang berbicara dan mendengarkan dengan hormat. Meskipun kita tidak selalu setuju, toleransi membantu kita menjembatani kesenjangan dan membangun hubungan yang lebih kuat. Ketika kita memahami dan menerima perbedaan, kita menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan harmonis. Kami membangun dasar untuk perdamaian. Penutup, mari kita semua berkomitmen untuk menjaga perdamaian dan mendorong toleransi dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita belajar dari satu sama lain, menjembatani kesenjangan, dan membangun dunia yang lebih damai dan harmonis bagi generasi mendatang. Dengan melakukan ini, bersama-sama kita dapat memastikan bahwa perdamaian dan toleransi bukan hanya kata-kata kosong, tetapi prinsip yang mendalam yang membimbing tindakan kita setiap hari. Terima kasih atas perhatian Anda, dan mari kita bersama-sama menjadikan dunia kita tempat yang lebih baik untuk semua orang. Terima kasih. Terima kasih. Nah, itu ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Yang mau ditanyakan tidak? Ya, betul sekali ya yang tadi disampaikan dari kelompok 4 ya. Tadi pembuka ada salam sejahtera, terus isi dari perdamaian sampai dengan toleransi membantu kita menjembatani. Lalu ada penutup dari mari kita semua berkomitmen hingga dengan sampai dengan terima kasih. Itu masuk ke dalam struktur dari penutup. Ya, kalau tidak ada silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih anak-anak yang sudah maju melakukan presentasi. Yang lainnya kita lanjutkan minggu depan karena waktunya sudah tidak cukup. Ya, itu ya anak-anak, tadi materi yang disampaikan ada struktur teks ceramah yang isinya itu ada 3, ada pembuka, ada isi, dan penutup, dan juga ada beberapa jenis teks ceramah ya. Anak-anak, apakah kalian mampu memahami materi teks ceramah? Sudah paham? Ya, sudah paham. Oke, adakah materi yang sulit kalian pahami? Tidak ada. Ya. Bagaimana cara mengatasi kesulitan belajar kamu dengan membaca atau apa? Ya, membaca terus? Ya, bertanya. Ya. Oke, ya. Ya. Oke, itu adalah dari materi teks ceramah. Kita lanjutkan minggu depan. Ya, terima kasih anak-anak sudah mendengarkan saya saat saya berbicara. Terima kasih. Semoga ilmu yang kalian dapat bisa berguna dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Silakan Anda ketua kelas untuk memimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma
Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Hati-hati di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.